Saya persilakan buat teman-teman mengambil waktu saat teduh dimulai. Amin. Teman-teman boleh di-unmute dulu nih semuanya nih, Zoom-nya. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Halo. Shalom. Shalom. Shalom, Halo shalom. Mamang. Shalom. Halo, salam sehat. Iya, Mang, benar, Mang. Gimana nih teman-teman hari ini? Pada bersuka cita, pada berbahagia kah? Mungkin dari Bang Gio nih, Bang. Happy ya, Bang ya, walaupun lagi sakit ya, Bang ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Dalton gimana? Puji Tuhan luar biasa. Cynthia? Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan ya. Sehat ya. Aku yakin juga teman-teman di sini yang datang di sini mungkin keadaannya ada yang lagi berbahagia karena baru dapat yang selama ini didoakan, atau teman-teman yang lagi menunggu jawaban. Tetap teman-teman kondisinya harus selalu berbahagia karena sesuai dengan firman Tuhan yang akan dibawakan nanti akan dibawakan oleh Emang Pendeta di Matius 5 ayat 1 sampai 16. Di situ dikatakan dalam keadaan apapun kita harus berbahagia, teman-teman. Oke, kita masuk lagu. Lagu yang pertama, Hari Ini Kurasa Bahagia. Berkumpul bersama
yang dapat memisahkan kita. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk malam hari ini Bapa. Terima kasih untuk kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kami sedikit dari anak-Mu Naposo HKBP Serpong, serta hamba-Mu Tuhan Ama Pendeta Robert Hutapea. Tuhan, biarlah segala ibadah kami pada malam hari ini berjalan dengan baik dan lancar, seturut dengan firman-Mu, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah Tuhan. Tuhan berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, Ama Pendeta Robert Hutapea, Bapa, biarlah firman yang akan kami dengar nanti, Bapa, dapat kami aplikasikan dan dapat kami pelihara di dalam kehidupan kegiatan kami sehari-hari, Tuhan. Tuhan, ampunilah kami, Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami, Bapa, baik sengaja maupun tidak sengaja, biarlah segala dosa kami tidak menjadi penghalang kami menerima berkat-berkat Tuhan. Biarlah Tuhan anak-Mu Naposo yang hadir pada malam hari ini tidak lagi nanti kami pulang sama seperti kami datang Tuhan. Biarlah nanti kami setelah ibadah ini Bapa kami tetap menjadi berkat, garam dan terang Tuhan. Tuhan ampunilah kami jika kami lebih mencintai isi dunia ini Tuhan dibanding Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengar firman dari Ama Pendeta Robert Hutapea, kita akan satu lagu Tuhan Selalu Menolongku Dalam Keadaan Apapun. Mari kita bernyanyi, Tuhan Selalu Menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku
seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saya persilakan untuk Amang Pendeta membawa firman Tuhan, diawali dengan doa pembuka firman Tuhan ya, Amang. Silakan, Wah, Amang. kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Nats firman Tuhan untuk kita pada waktu yang Apostol Bulung hari ini tertulis dalam kitab Matius 5 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang dianiaya karena oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang berbahagia. Salah satu tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan. Akan tetapi bagaimanakah kita mengukur kebahagiaan kita sendiri? Apakah kita harus mempunyai rumah mewah atau mobil berkelas atau jabatan yang tinggi atau harta yang melimpah? Bagi kebanyakan orang juga, bahagia searti dengan memiliki apa yang diinginkan. Akibatnya orang berlomba-lomba mencapai apa yang diinginkannya tanpa memperdulikan proses dan akibatnya di kemudian hari. Demi kebahagiaan sementara, budaya malu santun dan mengutamakan orang lain diabaikan. Yang terjadi hanya mementingkan diri sendiri, keserakahan, dan secara tidak langsung membuat susah orang lain dan generasi yang akan datang. Mempercakapkan bahagia atau kebahagiaan berarti berbicara tentang satu keadaan. Keadaan ini terikat oleh waktu lampau, sekarang, dan masa akan datang. Atau suatu keadaan yang relatif. Bahagia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan atau perasaan senang dan tenteram, bebas dari segala yang menyusahkan atau keadaan yang membahagiakan. Bahagia atau kebahagiaan dari pengertian ini hanya kepada satu segi, yaitu keadaan yang membuat bahagia saja dikatakan berbahagia. Kata berbahagia dituliskan sebanyak 9 kali, tapi kata bersukacita dan bergembira hanya dituliskan sebanyak 1 kali. Bila dilihat dari bahasa aslinya, makarios yang berarti blessed, fortunate, happy, atau diberkati, beruntung, berbahagia. Jadi kata berbahagia di sini adalah berbahagia yang tidak dipengaruhi dengan keadaan atau kondisi apapun. Dengan demikian, Makarios mengungkapkan kesukacitaan yang mengandung rahasia dalam diri atau kebahagiaan yang sangat mendalam. Dalam Matius 5:1-16 juga membahas tentang kebahagiaan dan menjadi garam dan terang dunia. Kebahagiaan dalam nas ini berlawanan dengan kebahagiaan yang ditawarkan di dunia ini, dan bagaimana menjadi garam dan terang di tengah kebahagiaan yang dimaksud. Nas ini merupakan khotbah Yesus di bukit atau di atas sebuah bukit di Galilea kepada mereka, orang-orang Galilea, Dekapolis, Yerusalem, Yudea, dan dari seberang Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Keadaan pada masa itu dipengaruhi dengan keadaan yang berkembang dari situasi politik, ekonomi, sosial, dan agama. Pada masa itu keadaan moral secara umum kurang baik, terutama dalam segi ekonomi. Kelas menengah ke atas lebih mementingkan keburukan mereka dibandingkan dengan kebaikannya, atau kebaikan dikalahkan dengan keburukan. Dari segi agama juga sudah dipengaruhi dengan filsafat-filsafat dan ajaran-ajaran lain yang berkembang pada saat itu. Dalam khotbah ini, Yesus berbicara tentang ucapan berbahagia, garam, dan terang dunia. Berbahagialah dalam pengajaran Yesus ini berbicara tentang kesukacitaan yang datang kepada kita melalui penderitaan, kesukacitaan yang tidak bisa disentuh atau dihilangkan oleh rasa kesedihan, kehilangan, kesakitan, kedukaan, dan kuasa-kuasa yang lain. Dalam pengajarannya, ia menekankan bahwa dalam berbahagia yang dimaksud memiliki sebuah kekuatan yang sangat besar. Kebahagiaan ini berkaitan dengan waktu, yaitu masa depan dan masa kini. Sehingga penekanan yang Yesus lakukan berkaitan dengan masa depan dan masa kini yang indah. Yesus menekankan hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang kosong, bukan janji-janji yang muluk-muluk akan masa depan yang indah. Tetapi penekanan itu merupakan sebuah kemenangan dengan kesukacitaan yang tidak akan pernah bisa dihilangkan atau dibinasakan oleh siapapun di dunia ini. Yesus menjadikan kita sebagai garam. Garam yang dimaksudkan Yesus adalah fungsi atau manfaat dari garam. Garam memiliki banyak kegunaan, yaitu 1, mengawetkan atau mencegah kebusukan. Artinya,
Kita harus bisa mencegah dan mengawetkan kekristenan di tengah-tengah dunia dengan contoh melakukan pemberitaan Injil kepada dunia. Dan pemberitaan Injil itu harus disertai dengan kesaksian hidup yang baik dan dengan doa. Tujuannya adalah membawa orang kepada Kristus, karena Kristus adalah satu-satunya jalan ke sorga. Yang kedua, garam sebagai penyedap rasa. Artinya kita hadir, kita harus membawa rasa kepada orang-orang di sekitar kita. Mereka harus merasa senang dengan kehadiran kita. Ini bisa kita lakukan dengan mengasihi, menolong orang-orang di sekitar kita. Menaati dan menghormati orang tua, menghibur orang yang kesusahan. Tapi ini ada batasnya, yaitu kita tidak boleh melakukan sesuatu yang menyenangkan orang tetapi bertentangan dengan firman Tuhan. Hal lain yang harus kita ingat adalah bahwa hidup orang Kristen yang bagaimanapun baiknya tidak selalu menyenangkan dunia. Tuhan Yesus sendiri yang hidupnya suci murni dan penuh kasih tidak disenangi oleh banyak orang, terutama dari kalangan Farisi, ahli-ahli Taurat. Pada waktu kita memberitakan Injil, menegur dosa dan sebagainya, kita bisa mendapatkan permusuhan atau bahkan kebencian. Yang ketiga, garam mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Artinya, kalau garam dimasukkan ke dalam makanan, garam menjadikan makanan itu asin dan enak. Jadi garam mempengaruhi makanan. Karena itu, kalau kita adalah garam dunia, maka kita harus mempengaruhi dunia dan bukan sebaliknya, dunia yang mempengaruhi kita. Jadi bila garam tersebut tidak bisa mempengaruhi atau menjadi tawar, maka garam tersebut tidak ada gunanya, bahkan diinjak-injak dan dibuang. Yesus menerangkan tentang terang dunia. Sebetulnya kita bukanlah sumber terang dunia, melainkan Tuhan Yesus yang merupakan terang dunia. Kita adalah terang di dalam Tuhan. Atau dengan kata lain, kita memantulkan terang dari Tuhan. Terang yang kita pantulkan ini harus mencolok dalam kegelapan. Tidak boleh disembunyikan, memberi petunjuk dan mempengaruhi kegelapan dan bukan sebaliknya. Bahan diskusi yang pertama, sudahkah kita bisa berbahagia dalam kesusahan kita? Bila sudah, jelaskan. Bila belum, mengapa? Yang kedua, apakah kita sudah menjadi garam dan terang dunia pada masa pandemi COVID-19 ini? Kita bisa terangkan ketika kita menghadapi orang-orang di sekitar kita atau bahkan orang-orang dekat kita menjadi korban atau terpapar pandemi COVID-19. Yang ketiga, apakah kita sudah pernah merasakan kebahagiaan dalam kesusahan untuk menjadikan kebahagiaan itu sebagai garam dan terang dunia? Artinya kita sedang dalam keadaan kondisi senang atau ada pergumulan atau ada permasalahan, atau bahkan seperti gereja mula-mula mereka menghadapi siksaan, ada yang dibunuh, ada yang dibakar hidup-hidup, tetapi dalam kondisi tersebut mereka dikatakan berbahagia. Gitu. Demikian, kita kembalikan ke moderator. Oke, Dipersilakan. terima kasih. Buat teman-teman nih yang ada pertanyaan atau ingin sharing soal pergumulannya dalam 1 minggu atau 2 minggu terakhir ini, boleh teman-teman kita kasih waktu sharing dan tanya jawabnya untuk 3 orang pertama dulu nih teman-teman. Adakah yang ingin bertanya atau sharing? Saya persilakan. Dari perempuan atau laki-laki juga boleh. Adakah teman-teman? Kanela atau Bang Tius, Juan, Bang Helena, Bang Joshua, Bang Niko. Halo, Oke, Dalton Munte. Boleh Dalton. mungkin sesuai bahan diskusi ya. Mohon izin Amang, Shalom.
yang pertanyaan pertama mungkin emang sudahkah kita bisa berbahagia dalam kesusahan kita? Bila sudah, jelaskan. Bila belum, mengapa? Di sini mungkin pribadi saya mengatakan sudah. Kenapa saya bilang sudah? Karena di setiap saya dalam kesusahan, yang saya pikirkan itu kenapa kita harus terpuruk di dalam kesusahan kita, sedangkan masih banyak orang yang mungkin lebih susah dari kita. Ibaratkan pada intinya memang setiap dalam kondisi apapun, di saat kita sudah merasakan bersyukur, tetap mengucap syukur, itu akan kita merasakan kebahagiaan meskipun kita dalam keadaan kesusahan. Karena di saat kita juga misalkan dalam kondisi saat ini banyak mungkin orang di luar sana yang belum bisa makan gitu. Mungkin itu suatu kesusahan bagi kita pribadi masing-masing, tapi di saat itu saya saat ini masih bisa makan, saya sangat bersyukur meskipun di pribadi saya itu udah merasa kesusahan, tapi selalu saya tekankan dalam diri saya sendiri bahwa masih banyak orang yang lebih susah dari kita. Mungkin itu Amang yang untuk menjawab bahan diskusi yang pertama. Mungkin dari teman-teman yang lain dulu sebagai pembuka. Terima kasih. Oke, Dalton, terima kasih. Mantap, mantap. Ada lagi kah teman-teman yang ingin menanggapi atau masih bingung dengan tema kali ini? Boleh ditanyakan teman-teman, mumpung ada Amang Pendetanya. Ada? Orang kedua? Aku kali ya, izin ya, mungkin nanti bisa teman-teman lainnya menyusul. Ini Amang, sebenarnya bahan diskusi yang aku baca, itu sebenarnya yang ingin aku tanyakan teman-teman, Amang. Karena gimana caranya kita lagi menghadapi suatu duka cita atau kehilangan atau kegagalan, Amang. Gimana caranya biar gak merasa terpuruk, gak merasa kesedihan terus-menerus berkepanjangan, tapi tetap harus berbahagia, bersuka cita, itu gimana, Amang? Solusinya. Terima kasih. Satu orang lagi kali ya untuk sesi pertama. Adakah? Oke, Amang. Boleh ditanggapi dulu aja, Amang, sembari menunggu teman-teman yang lagi menyusun pertanyaan. Oke, makasih. Saya persilakan, Amang. Julita, ini memang agak kontradiksi ya, pertentangan antara berbahagia dan duka cita, begitu ya. Artinya ketika kita sedang mengalami kemalangan, keluarga meninggal, orang tua meninggal, gimana kita bisa mengatakan bahwa kita harus berbahagia? Tetapi Rasul Paulus katakan ya memang ya dia sebutkan itu bahwa kematian itu adalah sebagai sesuatu yang disebut dengan keuntungan. Artinya ketika dia mati maka dia akan bersama dengan Tuhan. Di situ ada letak kebahagiaannya, hidup bersama dengan Tuhan. Jadi bukan tentang atau berbicara masalah dunia dan kepentingannya, tentang dunia dengan segala problematikanya, tetapi pandangan dia, pikiran dia diarahkan ke kehidupan mendatang, kehidupan di surga kekal bersama dengan Tuhan Yesus, sehingga apapun penderitaan itu, ketika dia dikejar-kejar, ketika dia di penjara, ketika dia difitnah, ketika dia bahkan disiksa, dia dapat bersuka cita. Bahkan mayoritas surat-surat Rasul Paulus itu adalah hasil atau buah karya dari penjara, gitu ya, atau efek dari penjara. Artinya ketika dia sedang dalam penjara, dia berhasil menulis
renungan firman Tuhan, dan itu masih kita pakai sampai sekarang dalam ibadah kita sebagai bagian dari Alkitab yang kita pakai. Artinya dalam berbagai hal juga ketika kita menghadapi duka cita atau orang tua meninggal, yang kita pikirkan bukan masalah perpisahannya, kematian yang memisahkan kita, duka cita yang mendalam atau kegagalan atau kebangkrutan, tapi kita melihat di balik itu ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan akan berikan kepada kita, yang walaupun kita belum paham, belum mengerti apa yang akan kita terima, kan begitu ya. Ada yang mengatakan kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Filosofinya seperti itu, ada yang mengatakan seperti itu. Artinya bukan kematian yang membatasi, tetapi kehidupan yang menyambungkan kita dapat bersekutu kembali di dalam kehidupan surga kekal. Artinya ketika ibu saya telah berpisah dengan saya, pikiran saya, suatu ketika saya bertemu dengan orang-orang yang saya kasihi. Orang-orang percaya akan bersekutu dalam sukacita abadi bersama dengan Tuhan Yesus. Apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini kita bisa dikejutkan oleh berbagai hal yang secara tiba-tiba kita mendengar kabar duka cita, atau kita kemarin-kemarin, minggu kemarin masih satu kantor, masih bercandaria, sapa menyapa di kantor, tetapi tiba-tiba minggu ini atau minggu depan dia sudah tiada atau sudah meninggalkan dunia ini. Apa yang kita lakukan? Apakah kita terpuruk dalam kesedihan? Jangan. Tetapi Tuhan katakan berbahagialah. Jadi ada pointer tentang kebahagiaan itu, bukan kebahagiaan pandangan atau menurut sisi dunia, tetapi menurut pandangan orang-orang percaya. Apakah ada buktinya? Banyak. Ketika orang-orang percaya dibakar hidup-hidup, ya mereka menerima kondisi itu, dan ada sukacita yang dipikirkan mereka, sehingga mereka tidak mau meninggalkan Tuhan Yesus supaya tidak dibakar. Artinya ada kemungkinan mereka hidup selamat ketika mereka melawan Tuhan Yesus. Bisa, tetapi itu tidak mereka lakukan. Nah, perbandingan lain, tetapi bukan itu yang saya maksudkan ya. Perbandingan lain, ada akhir-akhir ini, nggak usah jauh-jauh, yang seorang perempuan lah, kantor di Mabes itu ya kemarin ya, ada seorang perempuan menyerang Mabes. Itu artinya dia dalam otaknya, dalam pikirannya ada sesuatu yang bukan duniawi lagi. Ketika dia mati ditembak itu dia merasa senang. Atau di pihak lain ada yang mengatakan itu karena perempuan. Kalau laki-laki dikatakan ada 7 bidadari yang menantimu di surga, katanya kan. Sehingga mereka pegang ransel, bawa ransel dalamnya bom bunuh diri, dan mereka bersuka cita melakukannya. Apakah mereka dalam beban? Bukan. Begitu analoginya. Kembali ke Julita. Oke, ada dari teman-teman yang ingin sharing atau bertanya? Ya, izin bertanya, Amang. Oke, Bang Gio. Kan dari Matius 5 ayat 1 sampai 16 kita diingatkan bahwa kita harus senantiasa bersuka cita, Amang ya. Lalu di bagian keduanya dibilang jika kita maaf, bukan bersuka cita, satu kali aja dia berbahagia ya. Berbahagia ya, benar. Kita diingatkan senantiasa untuk berbahagia dan menjadi garam dan terang gitu ya, Amang ya.
Nah, mungkin sederhana saja Mang pertanyaan saya untuk kita Naposo ya Mang ya. Ya mungkin rentan usia Naposo ini kan dari umur 20-an sampai hampir 30 gitu Mang ya. Dan banyak variasi pandangan juga di Naposo gitu. Nah, mungkin saran praktisnya aja Bang, gimana biar kita berlatih diri untuk kita selalu senantiasa berbahagia, Bang, mengaplikasikan apa yang difirmankan pada malam ini gitu, Bang. Apa yang harus kita latih, hal-hal kecil apa yang harus kita mulai jalankan gitu, Bang, dan harus kita disiplinkan gitu, Bang, untuk kita senantiasa mengingat firman ini dan kita senantiasa berbahagia. Mau lihat ya, Bang, gitu aja. Oke, thank you Bang Gio. Mungkin ada lagi? 1-2 orang lagi? Ada teman-teman? Mau nanya dong, boleh? Oke, Kak Yasoka, silakan. Shalom Amang, mau bertanya. Tadi kan di Matius 5 ayat 3 tuh ada kata-kata, firman Tuhan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Nah, pertanyaan saya, maksud orang yang miskin di hadapan Allah ini tuh apa? Apakah sama dengan orang yang miskin di dunia gitu? Karena kan kita sebagai orang percaya sih, kita merasa harusnya kaya gitu karena kita diberkati. Jadi itu pertanyaannya. Terus yang pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Amang mengenai pemikiran seperti ini? Kita kan sebagai anak Tuhan tuh hidupnya akan berkelimpahan berkat gitu, sehingga tidak akan kekurangan. Soalnya saya pernah dengar statement seperti ini, tapi kan pada kenyataannya tidak selalu hidup kita itu berkelimpahan berkat gitu. Kayak tadi kita bisa jadi ada kekurangan dan segala macam. Nah, mau bertanya menurut pendapat Amang tuh seperti apa? Apakah di firman Tuhan ada menyatakan penjelasan mengenai itu? Terima kasih Amang. Oke, Kak Yasoka, mantap. Thank you, Kak, pertanyaannya. Boleh Amang ditanggapi dulu, nanti kita buka sesi pertanyaan yang terakhir ya, teman-teman ya. Silakan. Oke, terima kasih Gio Pani. Ini memang ada pertanyaan apakah ada tekniknya atau perlu melatih diri supaya bisa dikatakan berbahagia. Saya kira memang harus begitu ya, harus melatih diri. Dalam istilah yang lain ada istilah meditasi, tetapi bukan meditasi yang seperti itu, tetapi kita coba bandingkan dengan yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia dicobai oleh iblis di padang gurun berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi mungkin bukan mengatakan tidak makan tidak minum 40 hari 40 malam, bukan seperti itu, tetapi ada di dalamnya proses disiplin begitu ya, proses melatih diri, proses bagaimana dia Tuhan Yesus tidak dipengaruhi oleh dunia, harta benda, kuasa, kesenangan, dan bentuk-bentuk kenikmatan dunia yang lain. Jadi perlu pelatihan ya, perlu memang kita melatih diri kita setiap saat supaya kita disiplin sehingga kita bisa berbahagia walaupun kita punya banyak persoalan, walaupun kita punya banyak pergumulan atau bahkan kita lebih banyak susahnya daripada senangnya, tetapi rasanya hidup kita dapat kita nikmati dengan sikap berbahagia. Walaupun kita tidak memiliki apapun di dunia ini, kita bisa berbahagia. Ayub katakan, walaupun kulitnya daging terlepas dari tulangnya, itu kan ya Ayub kan sudah menderita sakit penyakit boroh.
yang sangat-sangat baik begitu ya. Tapi dia yakin dan percaya ketika hanya tinggal tulang belulang sekalipun, dia akan menyembah Tuhan. Tidak mau meninggalkan Tuhan, tidak mau mengutuk Tuhan, dan akan tetap memuji Tuhan. Dalam sakit penyakit, anak mati, istri meninggalkannya, harta hilang, dia tetap puji Tuhan. Saya telah menerima berkat dari Tuhan, dalam kemiskinan pun, dalam penderitaan pun, dalam sakit penyakit pun, saya tetap beriman kepada Tuhan. Saya tidak mau meninggalkan dia. Saya tidak mau murtad. Itu yang ada dalam pribadi Ayub. Itu memang tidak spontan. Ada, dia katakan ada, dia lakukan. Tetapi itu memang dari awal Ayub melatih dirinya. Salah satu contoh ketika anak-anaknya melakukan pesta kegiatan makan-makan, minum-minum, yang dilakukan adalah menebus dosa anak-anaknya, yang walaupun dia tidak tahu bahwa anak-anaknya telah berdosa, tetapi dia memberikan persembahan kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni anak-anaknya. Dikatakan seandainya anak-anak saya melakukan dosa dalam pesta pora itu, dalam persekutuan dengan teman-temannya sebagai, ya katakanlah naposo bulung begitu ya, itu ada semacam pelatihan. Tidak otomatis hari ini kita melatih diri langsung jadi, bukan. Itu adalah sudah dikerjakan, sudah dilakukan dari sononya, dari dulu-dulu. Jadi perlu ada pelatihan ya memang ya. Kita melatih diri kita supaya kita, ya katakanlah, dikatakan lebih baik, lebih suci, lebih kudus, dan itu mempengaruhi penampilan kita dalam keseharian kita, sehingga kita tetap menjadi anak-anak Tuhan, begitu ya. Kemudian ada pertanyaan dari Yasoka tadi tentang apakah miskin ini tidak punya harta atau bagaimana? Ya, keduanya bisa. Jadi bisa juga dia karena dimiskinkan, tetapi bisa juga karena jatuh miskin betul. Artinya ya harta benda begitu ya. Ada orang kaya datang ke Tuhan Yesus, Tuhan saya telah melakukan hukum pertama, hukum kedua, sampai hukum 10. Saya sudah lakukan semuanya. Apa yang saya perbuat lagi Tuhan? Tuhan Yesus katakan, juallah semua hartamu, bagi-bagi kepada orang miskin. Kan? Bagi-bagi, ya kalau mungkin untuk waktu yang sekarang ini, kasih sama korban COVID contohnya, bagi-bagi sama orang-orang COVID itu. Lah, itu nggak mau dia. Artinya memang ya Tuhan meletakkan bahwa orang miskin itu ada di pihaknya. Lepas itu sebagai dikorbankan atau karena miskin sendiri begitu ya. Seperti Lazarus itu salah satu. Lazarus dan orang kaya itu. Ya, jadi Lazarus semasa hidupnya kelaparan, makan pun susah, minum pun susah, ada boroknya, maaf dicilit anjing pula ya kan. Nah, ada orang kaya dalam kelimpahannya, ya memang begitu adanya. Ketika Lazarus mati, orang kaya itu mati, Lazarus masuk surga, orang kaya itu masuk neraka. Nah, orang kaya minta tolong dari neraka itu kan, tolonglah, itu ada banyak saudara-saudaraku masih hidup, supaya mereka dikhotbahin lah begitu ya, dinasehatin supaya mereka bertobat, tidak seperti saya hidup dalam penderitaan, hidup dalam api, air setetes pun saya tidak dapat. Tuhan katakan nggak bisa, dan sampai sekarang pun belum pernah ada beritanya orang mati hidup kembali untuk menyuruh orang supaya bertobat, nggak ada itu. Ya itu prinsipnya. Kemudian dikatakan
bisa aja itu memang bukan miskin harta saja, bisa aja seperti itu. Tetapi ya perlu kita perhatikan juga seperti kata Tuhan Yesus itu, ya memang orang kaya susah masuk kerajaan surga. Memang susah begitu. Tapi apakah orang kaya bisa masuk surga? Ya bisa. Abraham, bapak orang percaya. Masalahnya bukan harta itu, bukan uangnya, bukan materinya. Coba dulu misalnya, pada masa pandemi COVID-19 ini, ya contoh aja, kita ada uang 5 juta. Ya. Relakah kita meninggalkan 1 juta di kantong kita, 4 juta lagi dibagi-bagi? Itu pertanyaan yang sederhana aja, simpel aja. Atau rekeningmu dinolkan aja dulu, kasih sama orang-orang semuanya itu. Bisa nggak kira-kira? Atau jangankan ngasih uang ke orang dulu. Si Giovanni lah, contoh Giovanni ini. Dikasih dulu nomor PIN-nya, jangan kasih uang dulu. Kasih nomor PIN ATM sama si Dalton. Mau nggak kira-kira? Kasih ATM-nya, kasih nomor PIN-nya sama si Dalton. Bukan saya mau katakan ngasih uang, belum ngasih uang. Mau nggak kira-kira Giovanni? Ngasih ATM, ngasih apa namanya? Password, PIN. Jadi bukan saya katakan bagi uangmu, bukan. Kasih ATM-mu atau kasih kunci mobilmu. Kasih kunci mobil, udah jalan-jalan dulu kau ke Bali. Saya naik motor aja. Nanti pulang kan ya bulan depan. Mungkin contoh aja. Artinya memang realitanya seperti itu. Dan Tuhan Yesus katakan kondisi itu bahwa ya lebih masuk akal atau lebih bisa seekor unta masuk lubang jarum, begitu ya. Jadi lubang jarum yang dimasuk bukan lubang jarum yang jarum untuk menjahit itu, bukan. Jadi kota Yerusalem ada dikelilingi oleh benteng, pagar, ada gerbang utama, pintu besar, dan ada pintu kecil. Pintu kecil itu katanya masuk dengan membungkuk, begitu ya. Jadi artinya ya bisa aja onta kepalanya aja masuk, atau bisa pelan-pelan masuk, tapi harus dengan usaha yang maksimal, begitu. Demikian ya Soka. Oke, terima kasih Amang. Kita ada satu sesi lagi untuk satu orang yang ingin bertanya. Untuk teman-teman saya persilakan jika ingin ada yang bertanya. Boleh dari laki-laki. Perempuan juga boleh. Kita ada 26 orang nih teman-teman. Puji Tuhan nih banyak nih. Adakah yang ingin bertanya? Bang Yogi, Bang Miko, Bang Joshua, sedikit ya laki-lakinya ya. Ya dari perempuan deh, kayaknya banyak ya. Oh ada Bang Alfredo juga. Dari perempuan boleh nih. Lina kalau ada yang ingin ditanyakan. Helena, Stefani, Kak Ruth, Kak Nova, Kak Nela, Kak Sari mungkin. Oke, kita cukupkan kali ya, teman-teman ibadah ya. Oh, ada Bang Jos. Boleh. Oke, Bang Jos, silakan. Ya. Shalom, Mama. Ya, ada yang mau kutanyakan tentang hidup bahagia. Banyak yang bilang ya kuncinya hidup bahagia itu bersyukur setiap waktu gitu, mau susah maupun sedih gitu. Cuma kerap kali
banyak banget teman-teman yang akhirnya curhat atau misalkan cerita ya gimana akhirnya harus disyukurin kayak gitu, akhirnya terjebak juga dengan kata bersyukurnya karena sebenarnya ada kayak mungkin dalam hatinya yang secara realita ya ini sesuatu yang mungkin nggak bisa aku syukurin gitu. Nah, yang ingin aku tanya, sebenarnya hakikat hati yang bersyukur itu seperti apa sih, Amang? Untuk bisa menciptakan hati yang bahagia gitu. Karena yang aku temuin, bahkan aku pribadi sendiri, setiap kali bersyukurnya itu hanya sampai di kata-kata aja gitu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, atau misalkan dalam hati yang terdalam gitu, misalkan atau teman-teman juga ada yang cerita, ternyata susah banget untuk bersyukur. Sebenarnya hakikat hati yang bersyukur pertanyaan yang kali ini teman-teman ya. Boleh ditanggapi, Amang? Ya, memang sangat-sangat susah untuk melakoni itu yang berhubungan dengan bersyukur ya ketika kita dalam keadaan sedih, terpuruk, ketika kita dalam kondisi yang sangat-sangat susah lah begitu ya. Susah, tidak bisa hanya segampang mengucapkan 1-2 kalimat saja, memang begitu adanya. Tetapi perlu kita ketahui seperti yang dikatakan Dalton juga tadi, di mana kita supaya bisa menjalani, artinya ketika kondisi kita dalam keadaan makan 3 kali sehari atau 2 kali sehari, ada orang yang makan cuman sekali sehari. Artinya kita masih bisa mengucap syukur. Tapi nggak tahu saya, atau Napas Pulung di sini kondisi separah-parahnya lah dulu. Atau Julita dulu, kondisi separah-parahnya duka cita itu seperti apa kondisinya? Ya, jangan masalah kematian dulu ya. Kondisi kerja, kondisi pandemi COVID-19, apakah berikut? Nah, kalau di Siantar dikatakan butuh sajokal gitu ya. Jadi pisau sangat tajam, tetapi ya, perut sejengkal lebih tajam lagi daripada pisau gitu di Siantar ya. Kalau cerita gimana? Kira-kira kondisi Tangerang Salak seperti apa ya? Kalau aku sih Amang, tolak ukurnya kalau misalnya bersyukur ya. Susah bersyukur kalau misalnya orang tua lagi sakit, Amang. Misalnya lagi sakit kayak, kenapa sih harus orang tua yang sakit? Kenapa nggak aku gitu? Itu kadang susah buat bersyukurnya, Amang. Walaupun orang tua sendiri pun semangat buat sembuh gitu lewat pengobatan, masih kuat buat minum obat juga. Terus ya kalau keluarga sakit itu rasanya sulit untuk bersyukur. Dan kalau misalnya gagal dapetin sesuatu, sangat sulit untuk bersyukur. Kalau aku sih itu, Amang. Artinya pernah nggak beli obat nggak ada uangnya? Puji Tuhan, belum, Amang. Ya Belum itu pernah. masalahnya. Nah, berarti ya masih kondisi yang bisa kita pahami lah. Artinya ada orang yang dia mau pengen beli obat. Inilah pandemi COVID-19 ini. Maaf lah dulu kan. Ya, dia butuhnya karena ada orang bilang kelapa apa namanya itu, kelapa hijau atau kelapa muda ya? Kelapa muda ya, Amang, obat ya? Ya, kelapa muda. Dia uangnya cuma 15.000 contoh. Tetapi yang dia butuhkan itu 1 pagi, 1 sore. Itu harganya juga bukan 15, 30. Itu pun susah dicari katanya. Hilang barangnya, nggak ada. Tadi kalau di Medan katakan dirondokin, disembunyikan, entah di gudang kan, entah nggak tahu. Kelapa mudanya nggak ada.
Ada pun mahal, ada 30.000, 40.000 kayak di Pelabuhan Ratu aja, kayak di Ancol aja 50.000 sebiji kan. Ya. Artinya ketika dia mau beli kelapa muda, ada uangnya 50.000, ada pun uangnya 50.000, barangnya tidak ada, obatnya tidak ada. Kita beli vitamin C harus ke sono, katanya di mana itu Kimia Farma dia? Saya belum pernah. Kimia Farma di mana ya? Kalau di Geraha Raya ada Mang dekat rumah. Kimia Farma di sini, arah base di sana di mana itu? Di mana ya teman-teman BSD? Di Tekno, Mang. Oh, di Tekno. Oh, Tekno ya. Iya, sekitar Jelupang ini langka katanya. Wek Jerusalem lah terancam ini banyak. Ada uang Jerusalem, Wek Jerusalem ada uangnya, beli obatnya ada, uangnya ada, barangnya langka. Nah, ketika kondisi seperti itu, apakah kita bersuka cita? Ya memang yang kita harus terima. Ya, yang penting hati kita, pikiran kita dalam suasana yang bahagia lah, walaupun kondisi fisik lemah, tubuh sakit, tetapi sangat-sangat kita harus pikirkan bukan hanya dengan dunia, badania, jasmani. Nah, itu yang jadi masalah untuk kita dan itu bikin terpuruk kita adanya. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini katanya masalahnya bukan COVID-nya, bukan. Dia dirawat isolasi mandiri di rumah. Dia bisa pulih sehat. Tapi dibawa ke rumah sakit malah mati. Berarti bukan hanya COVID-nya bisa, tetapi bukan masalah hanya COVID-nya, bisa aja mentalnya terganggu. Atau contoh, di situ satu bangsal itu karena sudah rame-rame dirawat, ada 10 orang. Ya, di samping kirinya ada 2 tempat tidur, sudah kosong. Nah, tanya sama orang, yang ini kemana orangnya 2 ini? Wah, itu tadi malam meninggal yang 2 orang itu. Nah, mendengar meninggal aja yang di samping bangsal kita, orang yang nggak pernah kita lihat atau hanya mendengar kabar aja, ya kita bisa susah. Jadi pikiran kita itu susah, hati kita susah. Kayak pengalaman saya kemarin, saya ke Karawang begitu ya. Saya ke Karawang, itu kan arah San Diego. Saya pulang dari Karawang, hampir tiap 5 menit ada ambulans lewat. Nyung gitu. Nggak masalah saya lewat. 1, 2, hampir 10 saya hitung-hitung. Yang masalahnya, yang bikin ciut kita, nyali kita ciut, ya imbun juga bisa ciut, 3 sekaligus lewat. Nyung. Mungkin arah San Diego, arah Karawang. Artinya memang ya kita susah seperti saya katakan tadi untuk mengatakan bisa berbahagia walaupun dalam kondisi terpuruk, tetapi melalui pengalaman orang-orang percaya, gereja mula-mula, mereka ya mampu, mau mati juga nggak apa-apa, hidup berbahagia. Di situ masalahnya. Jadi bukan masalah kepentingan jasmani, tetapi kepentingan hidup masa depan kita. Kenapa? Upahmu besar di surga, begitu kata Tuhan Yesus. Oke, silakan, mungkin ada Saud atau siapa ya? Bang Saud Pasaribu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Nggak ada, Mang, sejauh ini Oke. masih ngikut. Halo, Oh ya, Cuan silakan. masih bisa ya, Kak? Masih. Oke, shalom semuanya. Shalom. Sebelumnya, saya mau lihat teman-teman orang yang berbahagia, senyum dong. Kan orang berbahagia, masa dari tadi mukanya serius banget gitu kan. Kayak tegang banget. Nah, kalau on cam semua kan senyum, ketawa, enak kan ya.
sama aku juga lagi ada banyak masalah hari ini, ya. Tapi kita senyum ya. Tapi senyum, jangan lupa senyum hari ini, jangan sampai masuk penjara ya, kayak yang itu. Oke, nah gitu dong, enak kan lihatnya senyumnya. Nah, gitu dong. Nah, jadi gini teman-teman, aku mau sedikit koreksi juga kalau salah. Tadi pertanyaan dari Kayosaka bagus sih sebenarnya. Yang ayat 3 itu, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan surga. Ini menurut aku sih yang tadi aku baca dan selidiki melalui nalar raja. Asik. Nah, jadi yang aku dapat di sini mungkin konteksnya lebih ke jadi satu perikop ini membahas tentang bagaimana Yesus pada saat itu di bukit memberitahu bahwa setiap orang yang ada di situ untuk berbahagia, dan ini konteksnya ke sifat manusia, natur sifat manusia di mana miskin di hadapan Allah itu kalau aku tangkap di sini adalah tentang miskin ketika kita lagi lemah, ketika kita miskin semangat. Karena kalau kalian teman-teman buka di bahasa Inggrisnya, kayak jago banget, padahal enggak sebenarnya. Nah, kalau dilihat di King James Version, nah itu ada blessed are the poor in spirit. Jadi ini maksudnya lebih ke semangat. Karena kenapa dibilang berbagai orang miskin di hadapan Allah? Karena miskin semangat itu pasti kita lemah dan kita merasa jadi kita nggak berdaya. Makanya pasti kita akan datang sama Allah. Nah itulah tantangannya, kalau kita datang sama Allah itu pasti sulit. Makanya kalau bisa kita datang sama Allah pasti kita akan berbahagia gitu. Kita kalau mau datang sama Tuhan, cerita tentang kelemahan kita, pasti Tuhan akan memberikan kebahagiaan. Begitupun sampai seterusnya, makanya ada tentang berbahagia yang berduka cita, lemah lembut, terus murah hatinya itu kan lebih konteks ke ke sifat manusia. Jadi manusia itu kan punya hati yang sensitif, makanya dibilang ucapan bahagia. Kita sebagai manusia harus bilang berbahagialah kamu. Kalau di sini banyak banget ayat dibilang berbahagia gitu kan, dan di akhir di ayat 12-nya bersukacitalah bergembira karena upahmu besar di surga. Demikian juga yang telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Ya benar sih, kalau kita bersukacita dan bergembira pasti ada upahnya, tapi nanti kan namanya juga proses ya gak sih? Gak mungkin ujuk-ujuk kita berbahagia tiba-tiba senyum hari ini, habis itu langsung dikasih berkat, gak secepat itu namanya mungkin kita jadi orang stres tiba-tiba senyum, tiba-tiba mendem, kan gak mungkin ya. Nah jadi kalau aku sih yang aku tangkap itu konteksnya gitu. Jadi kita diajak untuk memberikan sukacita dan kebahagiaan. Dan kalau aku tipsnya sebagai orang yang sedang sedih hari ini, sedang banyak beban hidup, makanya kelihatan kan badan aku besar sekarang, bebannya juga besar. Di sini aku punya ayat yang bukan ayat sih, aku lupa di mana, tapi salah satu dua kata-kata yang aku pegang. Yang pertama, hidup ini ada masanya, ada masa untuk bersedih, ada masa untuk senang, ada masa untuk menari, ada masa untuk berdiam diri. Itu kalau nggak salah di Perjanjian Lama, di Ulangan kalau saya salah, di Pengkhotbah, sorry, boleh dikoreksi kalau saya salah. Itu yang saya pegang. Dan saya juga percaya satu kata-kata dari firman Tuhan bahwa setiap hari mempunyai kesusahan tersendiri, dan itulah pemicu saya buat berusaha menjadi orang yang berbahagia walaupun banyak beban di baliknya. Tapi jangan sampai seperti yang tadi saya bilang, kita memaksa untuk bahagia sampai kita menggunakan hal-hal seperti narkotika segala macam biar kita flying gitu kan, santai. Jangan sampai gitu. Kalau memang kita sedih, mungkin kita butuh orang-orang yang di samping kita. Sebenarnya saya hari ini berbeban berat, tapi awalnya nggak mau ikut Naposo karena ingin merenung aja, tapi kalau terus merenung kayaknya sedih juga ya, apalagi COVID, bisa ketemu teman-teman dengan cara Zoom kayak gini, bisa lihat senyum teman-teman yang ganteng, apalagi yang cantik hari ini, jadi mood booster banget, jadi semangat buat ngerjain tugas-tugas. Jadi thank you buat teman-teman semua, dan kalau ada yang mau dikoreksi dan semuanya, itu aja dari saya. Terima kasih. Mantap. Thank you Cuan buat tips and triknya nih buat kita teman-teman Naposo. Ya benar. Semoga beban-beban Cuan, teman-teman lainnya juga banyak pasti ya pergumulan-pergumulan kita tiap hari. Semoga itu bisa menjadi salah satu kekuatan kita buat terus mendekatkan diri sama Tuhan gitu teman-teman. Terima kasih sama pendeta buat firman-nya. Sesinya sudah berakhir tapi firman Tuhan tetap bernyala-nyala ya.
di hati kita masing-masing. Saya persilakan buat Amang Pendeta menutup doa penutup firman Tuhan ya Amang ya. Saya persilakan. Berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, Engkau ingatkan kami Tuhan untuk senantiasa dapat berbahagia walaupun dalam kondisi sedang susah, ada kesedihan yang luar biasa, tapi kami akan percaya Tuhan dapat menghiburkan kami, Tuhan dapat menjadikan kami orang-orang yang berbahagia. Terlebih Tuhan pada masa pandemi COVID-19 ini kami bisa merasakan hal yang sangat sulit atau bisa menjadi beban bagi kehidupan kami, terutama untuk Naposo Bulung di gereja-Mu Tuhan. Tuhan kuatkan mereka Tuhan, supaya mereka menjadi Naposo Bulung yang berbahagia, yang senantiasa dapat bersuka cita, walaupun ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, atau bahkan sedang mengalami sakit penyakit atau bahkan terpapar COVID-19, kami akan percaya Tuhan menolong mereka, Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan dapat melimpahkan berkat-Mu kepada setiap Naposo Bulung-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menyertai kami, yang menjauhkan kami dari mara bahaya. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Kembali kita ke jilid warta singkat. Shalom teman-teman Naposo, selamat bergabung dan beribadah Naposo pada malam hari ini. Warta singkat kita di minggu kali ini, yang pertama, Naposo pelayan. Bagi teman-teman yang rindu untuk melayani, seperti worship leader, pemain musik, operator, singer, dan usher, dapat menghubungi teman kita, Dalton Munte. Warta yang kedua, uang kas dan persembahan ibadah Naposo. Bagi teman-teman yang ingin mentransfer uang kas dan persembahan ibadah Naposo, dapat mentransfer via barcode ke bendahara kita Julita Manurung. Jangan lupa memberikan keterangan untuk uang kas dan persembahan ibadah Naposo. Warta yang ketiga, media informasi Naposo. Bagi teman-teman yang ingin melihat kegiatan Naposo, dapat dilihat melalui Instagram @nhkbp_serpong. Jangan lupa di like dan komen semua kegiatan Naposo ya teman-teman. Sekian warta kita di minggu ini. Terima kasih. Saya persilakan Deborah Simatupang untuk membawa doa syafaat. Sorry, ada warta tambahan. Oke, Dalton. Oke, shalom Amang, shalom teman-teman semua. Warta kita pada Sabtu ini, warta tambahan, yaitu ada persekutuan doa di Sabtu depan. Ditunggu kehadirannya teman-teman, kita berdoa untuk segala sesuatunya di NHKBP Serpong. Ditunggu teman. Terima kasih Tiur infonya. Oke, doa syafaat Deborah Simatupang, saya persilakan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapak untuk kasih dan penyertaan-Mu untuk hari ini. Kalau Tuhan boleh menuntun kami, Tuhan boleh membimbing kami dari setiap langkah kami dari pagi hingga sampai ini. Tuhan, kami mau berdoa, kiranya juga kami mau mendoakan terutama untuk bangsa dan negara, begitu juga dengan Presiden serta jajarannya, kiranya boleh Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami juga yang sedang sakit, Mona dan Tobing, Puji Toping, Febri Simatupang, dan Bang Dio yang dalam pemulihan, serta teman-teman yang tidak bisa, kami sebutkan satu persatu, kiranya berikan Tuhan bisa memberikan mereka kesehatan, kekuatan,
begitu juga obat-obat yang mereka minum ya Bapak. Lupa juga Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang sedang berjuang menghadapi skripsi tesis, Tuhan juga yang boleh memberikan mereka kemampuan. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang di luar sana yang belum mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan berikanlah kesabaran, sehingga Tuhan juga memberikan kabar sukacita baginya. Kami juga berdoa ya Bapak, buat yang belum mendapatkan jodoh, kiranya Tuhan memberikan jodoh yang sepadan ya Bapak, yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Lalu juga Tuhan, kami berdoa di mana ibadah online ini kiranya apa yang disampaikan oleh Amat Pendeta Robert bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Kami juga Tuhan memohon kepadamu, Tuhan juga boleh memberkati kami dari tiap keluarga kami, agar keluarga kami diberikan kesehatan serta kekuatan juga ya Bapak. Kami juga berdoa kiranya kami tahu bahwa kehidupan kami ini sangat berdimensi, ada yang mendapat sukacita dan ada juga yang mendapat pencobaan. Namun kami yakin bahwa Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Kami yakin bahwa Engkau mendengarkan doa-doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang belum hadir di ibadah Naposo hari ini, kiranya di pertemuan yang akan datang mereka boleh ikut bergabung bersama kami ya Tuhan. Inilah doa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Deborah buat doanya. Teman-teman, mari kita berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan rasa bahagia. Mari kita angkat satu pujian, Ku Berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus sama di kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliput bersama-sama dengan bahagia kita nyatakan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan memelihara kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan bersama.
Oke, mungkin belum keluar ya, Delton ya suaranya. Teman-teman boleh ambil sikap saat teduhnya. Amin ya. Amin. Terima kasih Amang buat firman Tuhannya. Terima kasih juga buat teman-teman Aposo yang udah join di ibadah kita hari ini. Sabtu depan sesuai dengan info dari Tiur tadi, kita ada persekutuan doa virtual via Zoom juga. Nanti link akan dibagikan sama teman-teman di grup Naposo. Dan 2 minggu lagi akan ada ibadah lagi nih teman-teman. Jadi jangan lupa tetap hadir dan tetap pantau WA Naposo kita. Kita ada sesi foto dulu ya, jangan live dulu ya, teman-teman dan Amang. Oke, kita ada sesi foto bentar ya teman-teman. Oke. Yuk, teman-teman boleh buka kameranya. Sorry saya nggak buka kamera ya. Nggak sempat. Hitung 1. Oke, boleh. Deborah. Iya, apa Bang? Oke, Aku yang kita 2 kali take ya, soalnya ada slide berikutnya. Siap. Yang prinsip Pak Dalton apa aku? Boleh dibantu juga di sana. Nanti kita ada 2. Oke ya. Oke teman-teman, 3, 2, 1. Oke, sebentar. Yuk, sekali lagi. Oh, ternyata 1 slide ya. Sorry. Oke, yuk teman-teman. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, sip. Yeay. Thank you, Dalton. Oke, thank you. Terima kasih teman-teman semua. Thank you, Amang. Ya, malam baik ya. Amang. Ya, Labur ya. Oke, malam baik. Salam Ya, sehat. terus semangat. Stamina, kesehatan. Kesehatan. Makasih ya, Mas. Terima kasih, Amang. Oke, thank you. Terima kasih, Amang. Sehat selalu. Sehat. Salam sehat. Terima kasih teman-teman. See you. Selamat istirahat.